kepada sempurna pada Bapak ini dan kasih anak Tuhan Yesus Kristus diperlakukan kami di amin. Amin. Kasih Tuhan ya. Nah, Ibu mau cek kehadiran kita di ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Enggak ada Bu. Hadir semua? Ada Bu. Oke, ada semua. Oke, baiklah. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem peredaran darah. Kalau minggu pertama kita belajar tentang darah dan pembuluh. Dan saudara. Pertemuan berikutnya kemarin kita belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, coba lihat slide yang dulu tampilkan ya. Nah, gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Sebelum ke sini, Ibu mau tanya dulu. Pernah tidak kalian melihat orang yang bisa kita kalian yang tiba-tiba pegang badannya, tiba-tiba langsung jatuh? Pernah tidak? Atau pegang badannya ada seperti ini? Pernah tidak? Tidak ada Bu. Pernah? Ada yang pernah? Pernah. Itu kira-kira kenapa? Sakit, ya kan? Tapi dia sakit apa? Kita tidak tahu ya. Nah, biasanya kalau dia pegang badannya sebelah kiri, itu biasanya sakit ya? Jantung. Ada gangguan yang terjadi di jantung. Nah, Ibu mau perlihatkan sebuah gambar. Benar itu ya? Nah, ini semua udah meninggal ya? Sudah meninggal. Kenapa mereka meninggal? Nah, jadi dari sini kita udah mati kenapa? Nah, lihat dia yang terjadi dengan membawa acara ini. Nah, lihat. Nah, lihat dia. Serem ya? Ini lagi ceramah di masjid sepertinya, cara ceramahnya ini. Nah, mereka pergi secara tiba-tiba tanpa peringatan atau tanda-tanda. Wah, lihat, ini dia. Oke, sampai di situ. Video yang barusan Ibu tampilkan, Ibu mengharapkan kalian dalam pembelajaran ini nanti kalian mampu memecahkan mind map yang ada di LKPD tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, kalian tadi diharapkan mampu menemukan mind map berdasarkan referensi yang itu bahan ajar dengan benar. Gitu ya. Nah, setelah itu, ini penilaian yang akan dimulai di pertemuan kita ini. Pertama ada penilaian sikap. Jelas nanti penilaian sikap ini nanti ketika kamu diskusi, ketika kamu menjawab pertanyaan dari ibu, atau ketika kamu berdiskusi dengan teman. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti kita ada tes evaluasi di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Jadi ini nanti muncul ketika kamu berdiskusi. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kamu tadi mengamati video, ada gambar-gambar yang kita lihat, ada kejadian-kejadian atau fenomena yang kita lihat di dalam video. Nah, kita masuk ke LKPD. Lihat LKPD-mu. Nah, setelah mengamati video, pasti kamu mempunyai pertanyaan tentang apa yang kamu amati dari video, ya kan? Nah, Ibu di sini mengharapkan kalian membuat rumusan masalah seperti pembelajaran kita yang lalu, yakni kamu membuat pertanyaan tentang video yang berhubungan tentang sistem peredaran darah. Jangan ditanyakan makanan kesukaan dari aktornya tadi. Bisa juga kan pertanyakan? Bisa, tetapi harus berhubungan dengan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Oke. Untuk itu Ibu mau tanyakan, ada yang membuat rumusan masalah tentang video tadi? Kira-kira tentang video itu? Siapa yang bisa punya? Kira-kira pembuluh darah tersumbat lemak itu apakah itu dapat membuat penyakit? Apakah pembuluh darah tersumbat lemak dapat mengakibatkan penyakit? Nah, itu pertanyaan dari Kurnia. Nah, namanya pertanyaan itu sah-sah saja. Jadi setiap pertanyaan itu nanti kamu isikan di kolom rumusan masalah. Nah, nanti di kolom nanti kamu tambahkan di situ. Mau 10 pertanyaan boleh. Sudah? Sudah? Nah, pertanyaan
peredaran darah gitu. Bisa ya, kamu buat di situ pertanyaan-pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dari Kurnia itu nanti kita buat di hipotesa. Ya, jadi pertanyaan itu kan kamu tuliskan gitu kan ya. Kemudian kita mulai buat itu, apakah kamu buat pada jantung diturunkan? Dibuat. Jadi kamu buat tadi seperti yang dibuatnya Kurnia. Apa Kurnia dari pertanyaan mana? Kira-kira seberapa berbahaya saat pembuluh darah tersumbat lemak? Apakah dampak dari pembuluh darah yang tersumbat lemak? Buat di situ, di sini. Nah, setelah itu kita cari jawaban sementara atau hipotesis sementara tentang pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Mungkin nanti di kelompok berbeda pertanyaan. Setelah kita nanti membentuk kelompok, kita masuk di pembentukan kata. Nah, tadi kamu sudah menyampaikan pertanyaan. Di antara teman-teman lain tadi menjawab pertanyaan itu, tapi masih jawaban sementara. Nah, di pengumpulan data ini, kamu nanti mencari informasi, mencari bahan tentang pertanyaan tadi yang berhubungan dengan sistem berdarah. Kamu cari di mana? Kamu cari di buku paket. Kamu cari di mana? Bahan ajar. Jadi di depan sudah ada bahan ajar. Pecahnya pembuluh darah pada otak dapat menyebabkan apa? Kondisi mudah letih dan berkunang-kunang itu akibat gejala dari apa? Bengkaknya pembuluh darah pada daerah kaki disebut dengan pernah kalian lihat pembuluh darah di daerah kaki? Jadi nanti kamu jawab ini nanti. Setelah itu, di sini ada mind map berupa tabel. Jadi di sini kamu nanti mencari jenis-jenis gangguan pada sistem peredaran darah. Kamu tuliskan nomor 1 misalkan jantung koroner, nomor 2 atau apa gitu ya. Jantung koroner penyebabnya apa? Kamu isi. Cari di bahan ajar. Gejalanya seperti apa? Upaya pencegahannya seperti apa? Bisa? Bisa. Setelah itu nanti, setelah kamu olah data, kamu akan nanti masuk ke tahap verifikasi. Verifikasi yang akan membuktikan temanmu tadi sudah misalkan buat jawaban sementara atau hipotesa sementara. Sudah kamu olah data, kamu peroleh jawaban sementara, kamu hubungkan dengan pengolahan data, cocok apa tidak, diterima apa tidak. Kalau diterima misalkan penyumbatan lemak di pembuluh darah tidak membahayakan, kamu jawab misalkan tadi kan. Setelah kamu olah data, kamu cari informasi, ternyata membahayakan, berarti hipotesa ditolak. Yang nomor berapa itu tadi? Nomor 1 kami misalkan, nomor 1 ditolak, bisa. Seandainya tadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 tadi jawaban hipotesa dengan hasil pengolahan data sesuai, data dari hipotesanya diterima. Paham sampai di sini? Oke. Untuk itu kita langsung bentuk kelompok untuk mengerjakan LPPD mulai dari bentukan pertanyaan sampai ke penyimpanan data atau informasi. Nah, ibu kita silakan bentuk kelompoknya sekarang. Silakan diskusikan LPPD. Diawali dari merumuskan pertanyaan atau merumuskan masalah. Silakan. Ibu mau dari kelompok 1, kelompok yang itu silakan bacakan kesimpulanmu di depan. Yang membelakangi layar kita silakan masuk ke depan ibu. Kesimpulan, penyebab penyakit jantung tersebut. Hidup kemudian akan menghambat aliran darah pada oksigen ke jantung. Jika tak dicegah, kemudian akan menyebabkan ada upah di arteri dan membentuk peradangan yang menyebabkan arteri. Jika bekuan darah besar, maka terjadi ditekan yang menyebabkan infeksi atau kematian terjadi. Oke, tepuk tangan tuh. Tentang penyakit jantung koroner sudah dijelaskan tadi. Oke, kelompok 2, silakan bacakan hasil kesimpulan kelompoknya di depan. Kelompoknya Marjani, silakan. Nah, perhatikan kesimpulan mereka. Kesimpulan yang kami dapat kelompok 2 adalah penyumbatan lemak pada pembuluh darah sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai macam gangguan seperti jantung koroner, stroke, varises, dan anemia atau mungkin juga hipertensi dan hipotensi. Beberapa cara menjaga kesehatan peredaran darah adalah yang pertama, memperhatikan asupan nutrisi dan untuk tubuh. Contoh-contoh makanan, contoh-contoh zat yang diperlukan untuk menjaga kesehatan peredaran darah adalah asam folat, asam lemak omega 3, arginin, serat, dan zat besi. Oke.
perhatikan, silakan amati video. Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada gangguan lain yang terjadi pada sistem peredaran darah? Bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Pada video kali ini kita akan mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Materi ini dipelajari di bab 6 Sistem Peredaran Darah Manusia, kelas 8, semester 1. Langsung saja kita bahas apa saja gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan bagaimana upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Lalu, apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapatkan penanganan medis. Gangguan darah yang ketiga adalah varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah kemih atau vena mengalami pelebaran dan berputir. Upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari varises antara lain: yang pertama, ketika kita tidur sebaiknya tungkai dinaikkan atau kurang lebih sekitar 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kita melakukan perjalanan jauh dan melakukan aktivitas yang melelahkan. Upaya yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Upaya ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Oke, sampai di sini. Jadi hipertensi dan hipotensi itu merupakan gangguan pada tekanan darah. Ya, satu tinggi, satu rendah. Sampai di situ materinya karena sudah jelas. Gangguan pada sistem peredaran darah. Sekarang kita masuk evaluasi. Ibu sudah bagikan soal, silakan dikerjakan evaluasinya. Waktunya oke. Nah, bisa nomor satu jawabnya apa? Cabut. Kamu darah itu? Menurutnya? Ya, tinggal leukositnya. Jawabnya adalah meningkat leukosit itu akan benar. Jangan benar A. Nomor 2. Jumlah kromosom itu kurang. Berarti penyakitnya itu demam berdarah. Mana benar? D. Nomor 2. Nomor 2 D. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita berbuat, itu yang penting. Doa dibuat. Doa selesai.